Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjumpai bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Tiada kata yang paling indah selain kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, masih diberikan hidayah dalam pandemi, di tengah-tengah pandemi ini, kawan-kawan sekalian. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murabbi kita. Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, pada kesempatan hari ini kami akan membahas tentang tips-tips puasa Ramadan ala Rasulullah. Teman-teman sekalian, langsung saja. Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama itu bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan sesungguhnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Ka'bah. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Selama bulan Ramadan, umat muslim wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan yang disertai niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa tips yang akan kami sampaikan ala Rasulullah dalam menjalankan ibadah atau di selama bulan Ramadan. Yang pertama, teman-teman sekalian, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menyegerakan dalam berbuka puasa ini, teman-teman sekalian. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ini adalah salah satu hadis, salah satu perkataan dari Rasulullah, atau salah satu pesan dari Rasulullah bahwa kita harus menyegerakan berbuka puasa ketika waktunya sudah datang. Apabila telah datang waktunya, maka berbukalah. Hendaklah menyegerakan berbuka karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Kemudian yang kedua itu mengakhirkan sahur. Teman-teman sekalian, dari Zaid bin Thabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian saya bertanya, berapa lamakah waktu antara keduanya? Antara makan sahur dengan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, selama bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika 50 ayat ini sekitar 5 menit, maka berhentilah makan dan minum, lalu selang waktu 5 menit ini kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Jadi antara kita sahur dengan sholat subuh itu yaitu 50 ayat yang kita baca, atau sekitaran 5 menit. Kemudian yang ketiga yaitu makan kurma dan madu saat sahur dan berbuka puasa. Makan kurma dan minum madu saat sahur dan berbuka. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa apabila seseorang di antara kamu berbuka, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak mendapatkannya, hendaknya ia berbuka dengan air, karena air itu suci. Kemudian memakan 3 butir kurma dan minum 2 sendok makan madu setelah sahur dan berbuka puasa, itu bisa juga sebagai takjil, teman-teman sekalian. Setelah makan utama, maka kita memakan 3 butir kurma ini. Ternyata kurma ini sangat baik bagi tubuh. Kandungan kalori yang tinggi pada kurma dan madu dapat memberikan kita energi yang cukup untuk aktivitas harian agar kita kuat dalam berpuasa.
Kemudian yang keempat yaitu membaca Al-Quran, kawan-kawan sekalian. Imam Az-Zuhri berkata, apabila datang Ramadan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al-Quran, kawan-kawan sekalian. Bacalah dengan tajwid yang benar dan ditadaburi, pahami dan amalkan isinya. Nah, insya Allah kita akan menjadi insan yang berkah. Nah, teman-teman sekalian, banyak dari teman-teman kita yang lain juga memiliki program di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, di dalam bulan Ramadan ini. Itu ada yang menjalankan one day one juz atau satu hari satu juz, ada yang satu hari 3 juz, ada yang satu hari 5 juz, bahkan ada yang satu hari 1 kali hatam, kawan-kawan sekalian. Nah, ini semoga menjadi motivasi bagi kita agar senantiasa cinta dengan Quran, terus menerus mentadaburi Al-Quran, dan terus menerus membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima yaitu berolahraga. Dalam hadis riwayat Bukhari, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, maka hendaklah pada pagi harinya ia dalam keadaan berharum-haruman serta rambut yang tersisir rapi. Nah, walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tetapi itu tidak membuat kita menghentikan kegiatan. Kita tetap semangat untuk bekerja dan beribadah. Nah, agar kondisi badan tetap terjaga, kawan-kawan sekalian, kegiatan berolahraga ini tetap dijalankan meskipun dengan intensitas yang agak dikurangi. Nah, setelah kita berolahraga, walaupun kita berkeringat, lelah dan haus, akan segera kembali setelah mandi. Nah, dengan mandi ini akan mengembalikan semua energi kita yang terkuras, asal tidak meminum air tersebut. Oke, yang keenam, kemudian memberikan makanan berbuka puasa. Dalam hadis sahih riwayat An-Nasai dan Tirmizi, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Di bulan yang mulia ini, kawan-kawan sekalian, adalah kesempatan kita untuk berbuat kebaikan dengan memberi makanan tetangga, anak-anak yatim, dan orang-orang yang tidak mampu. Selain berbagi kebahagiaan, merupakan amalan-amalan juga untuk kita di akhirat nanti. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan dakwah. Nah, dalam Quran surat Ali Imran dikatakan bahwa, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, teman-teman sekalian, dalam bulan Ramadan ini bukan waktu kita untuk berfoya-foya, berleha-leha, liburan dan sebagainya. Tapi kita di sini juga diwajibkan untuk berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah. Bukan dengan Ramadan ini malah kita untuk beristirahat, untuk kita tidak lagi berdakwah, libur dalam dakwah. Tidak, teman-teman sekalian. Justru ketika kita berdakwah di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya ini akan berlipat-lipat ganda. Nah, kemudian melaksanakan sholat tarawih. Nah, salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan ini yaitu ada sholat tarawih di dalamnya, kawan-kawan sekalian. Sholat yang tidak ada di bulan-bulan lainnya, ini hanya ada di bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kita ketika kita masih mendapatkan Ramadan, dan ketika sholat tarawih kita jalankan dengan niat yang tulus, maka pahala dari Allah juga pahala dari Allah adalah ganjaran pahala yang besar pula. Nah, kemudian melakukan itikaf. Nah, itikaf artinya berdiam diri di masjid dengan niat sebagai bentuk iman kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kan masih dalam keadaan pandemi, jadi belum bisa ada perkumpulan di masjid. Nah, kita menunggu saja. Insya Allah, semoga kita doakan bahwa pandemi akan cepat berakhir dan kita bisa melakukan itikaf di masjid. Nah, akan tetapi jika sampai setelah Ramadan ini pandeminya belum selesai, maka kita bisa berdiam diri di rumah dengan terus-menerus menambah ketakwaan kita, dengan terus-menerus dan juga kita bisa mencari malam Lailatul Qadar tersebut di rumah dengan berdiam diri di rumah, tidak harus ke masjid. Oke, kemudian menanti malam Lailatul Qadar.
ini yang saya katakan tadi kawan-kawan sekalian, bahwa malam Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan, bulan yang suci ini. Nah, ketika kita mendapatkan bulan Ramadan tersebut, maka pahala kita berlipat-lipat ganda. Seperti Nah, di dalam sabda Rasulullah bahwa barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar berdasarkan imam dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, banyak sekali faedah-faedah atau kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mendapatkan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, kawan-kawan sekalian. Maka Rasulullah menjalankan iktikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan berdiam diri di masjid. Akan tetapi tadi yang saya katakan bahwa apabila ketika pandemi ini belum selesai, maka kita menjalankan iktikaf itu di rumah saja. Kemudian menjalankan umrah. Nah, pada bulan Ramadan segala amalan baik nilainya berlipat-lipat. Nah, jika kalian mampu pergi untuk umrah tidak membebani kita dalam berpuasa, maka kita berpuasalah, maka puasa kita semakin lancar dan mendapatkan pahala berkali-kali lipat. Kemudian melaksanakan taubat. Nah, pintu ampunan terbuka lebar selama bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh hambanya yang benar-benar melaksanakan taubat dengan sungguh-sungguh. Bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi hamba Allah untuk kembali ke fitrah atau kembali ke kesucian. Nah, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu dari taubat, kawan-kawan sekalian. Maka kita perbanyak bertaubat, perbanyak beristighfar agar kita kembali suci, kembali menghapus segala dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, yaitu memberikan zakat fitrah bagi yang mampu. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa kembali ke fitrah atau kembali ke mensucikan diri kita. Nah, dengan membayar fitrah, membayar zakat fitrah ini, teman-teman sekalian, ini akan membersihkan diri kita, membersihkan semua harta-harta kita yang mungkin kita tidak sadar bahwa dalam itu ada dosa, atau semua dosa-dosa kecil yang kita tidak sadari, teman-teman sekalian. Nah, di dalam membayar zakat fitrah ini yang paling afdol yaitu ketika besoknya sudah hari raya Idul Fitri. Itulah beberapa ulama sepakat dengan hal tersebut. Kawan-kawan sekalian, itu beberapa tips yang bisa kami bagi. Semoga dengan tips-tips tadi bisa menambah ketakwaan kita, bisa menambah cakrawala kita, bisa menambah pengetahuan kita dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke, teman-teman sekalian, mungkin hanya itu dulu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, tetap saling mendoakan, semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan dengan tingkat ketakwaan yang tinggi, dengan kembali menjalankan iktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, agar kita bisa mendapatkan alhamdulillah berlipat-lipat kali banyaknya. Oke, teman-teman sekalian, tetap di rumah saja, semangat menjaga iman, jaga sistem imun kita agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Oke, wallahu musta'an. Beristighfar sebanyak-banyaknya, sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.